Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam saya doakan banyak rezekinya, banyak uangnya, banyak hartanya. Meskipun tidak teriak, tidak apa-apa. Karena adik-adikku yang jadi MC tadi bukan ibu-ibu tidak mau teriak, tapi memang faktor usia. Ibu-ibu ki wis ora duwe untu. Ibu-ibu mana suaranya? Semoga tadi yang mengeluarkan suara, yang ikut semangat serta semangat yang jenengan keluarkan menjadi saksi di akhirat kelak. Bahwa selama di dunia jenengan melakukan kebaikan. Kira-kira kalau misalkan saya pakai bahasa jenengan paham nggak? Paham. Karena mobilitas saya pakai bahasa Jawa, saya akan tetap berusaha pakai bahasa Indonesia, tapi ada dua hal yang nggak bisa diganti. Apa itu? Jenengan. Kalau saya itu kulo. Kalau saya apa, Bu? Kulo. Kalau ibu-ibu berarti saya bilangnya jenengan. Ngoten nggih? Ngucap salam itu hukumnya sunnah. Jawab salam hukumnya wajib. Berarti kalau misalkan jenengan ada yang ngucap salam, jenengan tidak menjawab, dosa atau tidak? Dosa. Hah? Tidak. Maka usahakan salam itu dijawab, karena salam itu identitas orang Islam. Sebelum saya lanjut, kita nyantai dulu sambil jenengan ikuti setelah saya biar jenengan mengerti apa yang jenengan ucapkan sehari-hari. Assalamu. Ayo, assalamu. Kalau orang Jawa biasanya maknanya begini, assalamu utawi keselamatan. Alaikum. Iku tetep ing atase sira kabeh. Makna bahasa Indonesianya, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Maka pada hakikatnya kalau ada orang mengucapkan salam, itu dia sedang berdoa. Berarti kalau ada ibu-ibu mengucap assalamualaikum, itu sejatinya mengucapkan semoga sampean selamat, semoga ibu-ibu selamat, semoga sampean dalam keselamatan, dalam lindungan Allah. Pada hakikatnya seperti itu. Nek wong Jawa bilang assalamualaikum, moga-moga selamat, kan gitu. Terus dijawab, waalaikumsalam, yo sampean yo selamat. Gini apa mboten? Nah, maka beruntung ibu-ibu yang punya suami namanya Selamat. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Warahmatullahi. Ayo, warahmatullahi. Itu maknanya dan rahmatnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurahkan kepadamu. Wabarakatuh. Dan barokah. Berarti ada 3 doa di dalam salam. Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Warahmatullahi dan rahmat Allah. Wabarakatuh dan barokahnya. Ibu-ibu tapi biasanya kalau ketemu sama temannya juga assalamualaikum gitu nggih? Alhamdulillah, gak percaya sama sekali. Ya sudah, biar kita saling mendoakan. Saya ngucap salam, jenengan bagian menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidrahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai, wabil khusus para asatid wal ustadzat TPQ napa asmane? TPQ Al-Amin. Tak lupa yang saya hormati segenap jamaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu ingkang sedang menempati tempat yang barokah. Nggih menika Jalan Cempaka Putih, Gang Manggis nomor 1A, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Tak lupa yang saya hormati Bapak I Nyoman Bagus Mardika selaku Kepala Lingkungan Kebun Kori Kelut Kelot. Tak lupa yang saya hormati Al Ustadz Haji Muhammad Abdul Kholik selaku Ketua Yayasan Guyub Rukun Al-Amin. Tak lupa yang saya hormati Al Ustadz Khairuddin Muji selaku Ketua MWC Denpasar Timur sekaligus pembina Yayasan Guyub Rukun Al-Amin. Tak lupa Bapak I Putu Sumada selaku Ketua Korlap Lingkungan Cempaka Putih. Tak lupa ingkang kawula hormati Bapak Haji Gunadi selaku owner sponsorship PT Vindes Cepat Sembuh. Tak lupa yang saya hormati Bapak Sastrio selaku owner sponsorship dari Grafis Media, Bapak Haji Nasihun Amin selaku owner sponsorship Wong Solo dan Ketua PC Nahdlatul Ulama Denpasar. Tak lupa ingkang kawula hormati Ibu Leli Rahmawati Dewi owner sponsorship dari Leli Sporty Catering. Ugi ingkang kawula hormati Bapak Haji Kasmuri selaku sponsorship dari Camilan 99 dan sedoyo para pendukung acara pada malam hari ini, semoga selalu di dalam lindungan Allah. Kenapa ketika mendoakan orang lain jenengan aminnya tidak begitu keras? Begini ibu-ibu sekalian, ternyata ada satu cara biar doa itu cepat diijabah. Manjur, kalau orang Jawa bilang itu mandi. Kalau orang sini bilang apa? Manjur itu ya jos. Mujarab. Ternyata ada salah satu cara biar doa kulon jenengan ini mujarab, manjur, tidak terkalahkan, diijabah terus. Caranya bagaimana? Ternyata caranya sepele, dengan cara mendoakan orang lain. Kenapa begitu? Karena semakin banyak orang yang kita doakan, semakin banyak doa itu kembali pada diri kita sendiri. Ketika kita berdoa, ribuan malaikat mengaminkan doa itu untuk kembali pada diri kita sendiri. Do you understand? Yes. Paham nggak paham? Pokoknya ngomong yes. Pulang ditanya tetangga pengajian dapat apa? Astagfirullah. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Ketika jenengan mendoakan orang lain, kalau orang zaman dulu itu bilang, nek ngomong ojo elek-elek, wedi balik nanggone awake dhewe. Kalau ngomong jangan jelek-jelek, nanti balik ke dirinya sendiri. Itu ternyata berlaku karena doa baik itu kembali pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang muncul dari mulut kita untuk orang lain, ribuan malaikat mengaminkan doa itu untuk kembali kepada si mulut yang mengucapkan. Contoh, jenengan melihat saya. Jenengan ini sudah kenal sama saya apa belum? Oh, sudah. Alhamdulillah. Kenal di mana? TikTok. Misalkan jenengan sedang melihat saya, misalkan sudah kenal nggih? Nama saya siapa? Oh iya. Kalau di Surabaya biasanya panggilnya Mbak Umi. Jangan salah paham dengan panggilan Umi. Umi itu nama asli saya. Banyak yang mengira Umi itu panggilan kayak ibu.
Unyu-unyu ngene celuk ibu. Umi itu nama asli. Jadi biasanya dipanggil Dek Umi, Kak Umi, atau kalau di Surabaya Mbak Umi. Kalau di Bali apa? Mbak. Mbak. Ya, boleh Mbak Umi. Jadi Umi itu nama asli saya. Boleh jenengan silakan memanggil apa saja dalam asli Surabaya yang sehari-harinya pakai bahasa Jawa. Jadi nanti kalau misalkan jenengan ada yang tidak paham dengan bahasa Jawa saya, jenengan jangan teriak, tinggal kasih ekspresi begini. Biar saya nanti langsung paham kalau jenengan ternyata tidak paham dengan bahasa saya. Ngaten nggih? Jadi begini, doa yang kita ucapkan untuk orang lain kalau itu berupa kebaikan akan kembali pada diri kita sendiri. Contoh, jenengan ketika melihat saya, alhamdulillah Mbak Umi Laila jauh dari Surabaya nyampe ke sini dalam kondisi sehat. Semoga sehat selalu. Dan kaya raya. Doa itu langsung kembali ke jenengan. Kenapa? Karena ribuan malaikat mengaminkan doa itu. Tadi saya berdoa untuk semua orang yang mendukung acara ini. Semoga pinaringan sehat walafiat. Yang amin cuma 2 orang. Ambek rodok wedi. Amin. Maka kalau mendoakan orang lain, kita usahakan untuk berdoa yang baik-baik agar doa itu cepat kembali kepada diri kita sendiri. Saya ajak jenengan mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama secara lengkap, utuh dan mantap. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, membuat halaqah bersama-sama kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ini insya Allah semuanya yang hadir di sini sehat ya? Alhamdulillah. Tidak akan menemukan kebahagiaan seseorang ketika tidak ada rasa syukur di dalam hatinya. Mau sebanyak apapun hartanya, mau sekaya apapun uangnya, mau setinggi apapun jabatannya, tapi di dalam hati tidak ada rasa syukur, tidak akan ditemukan kebahagiaan. Betul? Ada orang kaya raya, tapi kayanya tidak barokah. Ciri-ciri kaya tidak barokah itu bagaimana? Kaya tapi bukan tambah dermawan, tambah medit. Apa kalau bahasa Bali medit apa? Serik. Serik. Oh pakai sering. Hah? Demit. Ya. Ciri-ciri orang kaya yang tidak barokah itu semakin kaya semakin demit. Kalau di Jawa demit itu setan. Semakin kaya semakin pelit, semakin kaya semakin medit, semakin kaya semakin demit. Itu ciri-ciri tidak barokah. Oh, berarti barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maksudnya bagaimana? Apapun yang dia lakukan bertambah kebaikan. Contoh, ada orang tambah tua, umurnya bertambah, semakin semangat jamaahnya, semakin semangat melakukan kebaikannya, berarti umurnya umur barokah. Paham nggih? Ada orang misalkan tambah tua, tambah pinter, ilmunya tambah manfaat, berarti ilmunya ilmu barokah. Apa ada ilmu yang tidak barokah? Ada. Ilmu yang tidak diamalkan dan tidak mau mengamalkan. Kan ada Bu, orang itu pelit ilmu, ada. Jadi dia tidak mau kalau misalkan ada regenerasi atau yang lebih pandai daripada dia. Padahal pangapunten, ilmu yang dibagikan, ilmu yang manfaat, itu ternyata ilmu yang barokah. Ada orang tambah kaya, tambah dermawan, semakin kaya, semakin dermawan, berarti rezekinya rezeki barokah. Ada ibu-ibu tambah gemuk, tambah lemu. Itu namanya ibu-ibu gembrot. Barokah tekondi. Alhamdulillah. Itu namanya barokah. Mari kita usahakan pertemuan kita ini pertemuan yang barokah. Dengan cara apa? Dengan cara pulang membawa kebaikan.
Berangkat, kalau misalkan jenengan berangkat dengan niat yang tidak ngapunten, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung pada tempat duduknya sama, waktunya sama, cuacanya sama, tapi pahalanya bisa berbeda. Apa yang membedakan? Niatnya. Ada yang berangkat ke sini memang niat ngaji, ada yang berangkat ke sini malah tidak niat apa-apa. Ada banyak. Ada yang niat ke sini malah cuman pengen bikin status. Ada. Biasanya yang kayak gitu tuh ciri-cirinya kerudungnya warna coklat. Ya kalau nggak warna coklat biasanya kerudungnya warna kuning. Ya kalau nggak warna kuning biasanya kerudungnya warna hijau. Kalau nggak warna hijau biasanya kerudungnya warna pink. Kalau nggak warna pink biasanya kerudungnya warna biru. Kalau nggak warna biru biasanya kerudungnya warna ora. Enggak. Hitam tidak termasuk. Pokoknya kalau ada yang ikut pengajian di sini pakai kerudung hitam berarti dia cantik dan solihah. Kerudung hitam ngarep gitu loh. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kita luruskan niat dulu, innamal a'malu binniyat, karena sesuatu tergantung pada niat. Kalau jenengan belum pernah ketemu saya atau sudah pernah ketemu dengan saya, jadi setiap pengajian itu saya pasti bawa sholawat yang selalu saya baca entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat ini titipan dari guru saya, dititipi agar saya istiqomah. Tadi kalau saya bilang doa itu bisa mandi, doa itu bisa manjur kalau kita mendoakan orang lain. Ada cara yang lain juga agar doa itu bisa mujarab. Caranya bagaimana? Punya istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu amal ibadah yang dilakukan secara ajeg. Apa ya? Ajeg itu bukan sering. Ajeg itu apa ya? Kayak saklek apa ya? Ajeg itu continue. Apa ya? Continue itu ya terus menerus dengan keistiqomahan yang sama. Contoh. Saya istiqomah, pokoknya saya berusaha istiqomah saben bangun tidur, setiap bangun tidur saya baca sholawat 3 kali. Itu dilakukan secara terus menerus sampai bertahun-tahun, itu namanya istiqomah. Itu amalan yang justru memujarabkan doa. Daripada jenengan bilang, aku besok pokoknya mau baca sholawat 1000 kali. Tapi kelakon itu apa ya? Cuman terlaksana sehari tok. Selanjutnya tidak pernah baca sholawat, naudzubillah, sampai seumur hidup dia tidak pernah baca sholawat. Malah justru lebih baik yang 3 kali tapi istiqomah. Jadi ibu-ibu harus punya istiqomah. Istiqomah itu bentuknya apa? Banyak. Mau yang mudah, mau yang susah, banyak. Dan itu bisa digunakan untuk jimat. Oh, apa istiqomah contohnya? Contoh, puasa. Kalau bahasa Bali puasa apa? Hah? Oh, puasa sama. Puasa. Kalau kita biasanya ada puasa yang hari ini puasa, besok tidak. Besok puasa, besok tidak, namanya puasa Daud. Atau jenengan, saya nggak bisa puasa Daud, itu terlalu susah. Ya sudah, jangan dipaksa. Ada puasa yang 1 minggu cuma 2 kali. Puasa Senin, Kamis. Saya puasa Senin, Kamis juga nggak mampu karena saya itu ada asam lambung mah dan lain sebagainya. Jangan dipaksa. Kalau puasa Senin, Kamis itu malah bisa dibagi, Bu. Bisa. Nanti suaminya yang nyenen, jenengan yang ngemes. Saya kalau puasa meskipun seminggu sekali saya nggak mampu. Saya itu karena ada ini. Ya sudah, jangan dipaksa puasa. Cari istiqomah yang lain. Apa? Contoh. Tangi dalu, bangun malam. Ibu-ibu biasanya kalau malam bangun? Alhamdulillah. Ngapain? Kencing. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Afdhalu dzikri fa'lam annahu. Dikira aku mayat ditahlili.
Loh, terus bangun malam kencing masa nggak boleh? Ya boleh, monggo. Silakan. Oh, bangun malam kencing, terus habis itu ambil wudhu, sholat tahajud. Saya kalau bangun malam nggak mampu karena saya kerja dari pagi ketemu pagi, istirahatnya cuma sebentar. Jangan dipaksa, cari istiqomah yang lain. Yang paling gampang, jangan lupa setiap keluar rumah mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Itu juga sudah istiqomah kok. Asalkan niatnya diniatkan istiqomah. Lah, khusus sholawat ini nanti sementara saya tidak diiringi apa-apa dulu, tidak di backing vokalis siapa-siapa dulu, khusus sholawat ini saja. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya saya berharap grup sholawat bisa ngiringin saya sampai kalau selesai. Sholawat ini saya baca cuma 2-3 menit saja, bahkan tidak sampai 3 menit. Saya mohon untuk meninggalkan segala aktivitas dulu, mulutnya saja yang mangtih ganti-gantian dengan saya. Yang khusyuk, yang khidmat sambil diangen-angen apa? Angen-angen itu bosonya apa? Ya pokoknya angen-angen apa kepinginan jenengan yang paling jenengan kepingini di dunia. Saya nggak bilang kepinginan jenengan di akhirat. Kalau kepinginan di akhirat segini banyaknya semua pasti kepingin masuk surga. Tapi kalau kepinginan di dunia macem-macem. Ono sing kepingin awake sehat. Ada yang kepingin anake solih-soliha. Ono sing kepingin duwite akeh. Ono sing kepingin bojone ganteng akeh. Ane sing kepengin bojone ganteng. Kalau misalkan jenengan disuruh milih bojo ganteng apa sing duwite akeh? Iki cilik-cilik kok muni duwite akeh bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka jenengan angan-angan apa kepinginan jenengan selama di dunia. Loh, apakah boleh minta kepinginan yang di dunia? Kan selama ini kita berdoanya kepinginan di akhirat. Justru boleh minta apapun yang jenengan kepinginin di dunia, boleh, sangat boleh. Malah justru tidak boleh kalau jenengan meminta kepada selain Allah. Kita minta kepada Allah itu adalah bentuk penghambaan. Nyuwun itu apa? Jaluk apa? Basa Bali apa? Hah? Ngideh deh toh. Ngideh apa ngideh? Ngideh minta. Loh, masa kita minta boleh, malah minta kepada selain Allah yang tidak boleh. Wong Gusti Allah mawon ngendikan ud'auni astajib lakum, berdoalah maka akan aku kabulkan. Malah bahaya kalau misalnya jenengan minta uang, minta dunia tapi bukan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Khusus sholawat ini khusyuk dulu, khidmat dulu, tidak lama, 2-3 menit saja. Saya sebelum lanjut saya mau tanya dulu. Ini rencana pengajiannya sebentar aja apa lama? Saya ikut tradisi orang sini saja. Biasanya kalau pengajian kayak gini selesainya jam berapa? Siapa ngomong subuh itu? Emangnya jenengan di sini sampai subuh kuat? Kuat? Alhamdulillah, domble lambeku. Alhamdulillah, khusyuk dulu, khidmat dulu, fokus dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah,
minhum man bi ahlil badri ya Allah. Monggo. Rasulillah. Semoga barokah bacaan sholawat, yang sakit-sakit diberikan kesehatan. Yang sehat dia tambah sehat, dan seluruh yang hadir di sini semua mendapatkan barokah dari sholawat. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kita kali ini adalah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW serta 7 tahunnya Yayasan Guyub Rukun Al Amin. Semoga yayasan ini selalu membawa kebaikan, kemanfaatan, dan selalu bisa memotivasi lingkungan sekitarnya. Amin Allahumma amin. Kalau kita bicara soal Maulid Nabi, jenengan pasti pernah dengar ada yang bilang begini, kenapa sih sekarang kok ada Maulid Nabi, Maulid Nabi? Zaman dulu kan gak ada. Zaman Rasulullah kan gak ada Maulid Nabi, Maulid Nabi. Sekarang kenapa tiba-tiba ada Maulid Nabi? Jadi Maulid Nabi itu ternyata cuman bentuk bahagianya kita aja, senengnya kita aja menyambut bulan kelahiran Rasulullah. Karena begini ibu-ibu, biasanya kalau saya nggak tahu kalau orang sini, biasanya kalau orang Jawa itu kan kalau misalkan ada anak tasyakuran, misalkan kita lulus apa, anaknya lulus PNS, daftar PNS lulus, orang tuanya tasyakuran. Kalau orang Jawa bilang bancaan. Nah, kalau sini apa? Syukuran. Syukuran. Ada tasyakuran. Oh, bentuk seneng bahagianya orang tua karena anaknya keterima PNS. Contoh, anaknya ulang tahun, orang tuanya tasyakuran. Ini berdoa semoga umurnya tambah barokah. Itu bentuk tasyakuran, bentuk bahagia, bentuk seneng. Kenapa kok kita harus seneng? Karena begini, modal seneng tok. Apa? Kalau Bali tok apa? Modal seneng hen G. Modal seneng gen. Cuman modal seneng saja. Ternyata kalau jenengan ini bisa masuk surga. Loh, apakah bisa begitu? Bisa. Yuhsyarul mar'u ma'man ahabba. Ternyata kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai selama di dunia, nanti dikumpulkan di akhirat. Apa iya? Iya. Jenengan misalkan di dunia cinta dengan siapa, maka di akhirat kelak jenengan akan dikumpulkan bersama orang yang jenengan cintai. Atau jenengan seneng dengan siapa, atau jenengan idola dengan siapa. Misalkan jenengan punya idola artis, jangan khawatir, jenengan seneng dengan artis itu, besok di akhirat jenengan ketemu dengan artis yang jenengan kepingini. Karena yuhsyarul mar'u ma'man ahabba. Contoh, ibu-ibu idolanya misalkan, contoh biasanya kalau ibu-ibu sini idolanya siapa? Hah? Apa? Umi Laila. Umi Laila itu tempatnya belum jelas di akhirat. Lah entahkah di surga, entahkah di neraka, jenengan tidak tahu. Makanya jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Salah menjatuhkan cinta berujung sengsara. Betul? Maksudnya bagaimana? Kalau jenengan cintanya dengan Umi Laila ini tempatnya belum jelas. Kalau misalkan naudzubillah ya ojo sampai, jangan sampai. Misalkan Umi Laila ini tempatnya di neraka, jenengan menyesal mencintai Umi Laila, maka jangan sampai salah menjatuhkan cinta. Cintanya harus yang benar-benar bisa membawa ke surga. Cintanya kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Kalau jenengan cinta kepada Kanjeng Nabi sudah pasti tidak akan kecewa, wis pasti mlebu surga. Tidak akan jenengan masuk neraka. Kenapa? Karena umatnya Rasulullah sudah pasti masuk surga. Itu kabar baiknya. Apalagi tak lihat wajahnya jenengan ini wajah-wajah ahli surga semuanya.
Kalau jadi. Jadi apa enggak? Jenengan tahu enggak Bu, kalau ahli surga itu ternyata sudah ada tanda-tandanya. Jadi misalkan jenengan kan hadap saya gini, saya hadap jenengan, saya melihat jenengan dari sini, ini sudah tahu. Oh ini ada ciri-ciri ahli surga, ada ciri-ciri, oh ini enggak ada, ini enggak ada. Itu sudah tahu. Lah memangnya apa ciri-cirinya? Ada ciri-cirinya. Apa itu? 1, wajhun maleh. Ahli surga itu ciri-cirinya wajahnya berseri-seri. Oh, langsung pegang pipi. Lah wajah berseri-seri kok apa sing putih? Wajah berseri-seri itu apa yang glowing? Mboten. Wajah berseri-seri itu yang ketika dipandang dia menyenangkan mata. Qurrata ayun. Dipandang bikin adem. Apa? Kalau orang Jawa bilang itu suka mesem. Sumeh. Kalau orang Bali bilang apa? Sumeh itu apa ya? Gak ada. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Ya udah. Sumeh itu murah senyum. Ketemu dengan siapa saja murah senyum. Soalnya kan ada Bu, beberapa kita temui orang itu nggak seberapa bisa senyum. Ada toh? Ada. Mencucu. Biasanya baru bisa senyum kalau ketemu sama orang kaya. Kalau ketemu sama orang biasa-biasa nggak mau senyum. Ada. Kalau ketemu orang kaya baru senyum. Ya Allah. Ada orang kayak gitu? Ada apa banyak? Orangnya hadir di sini? Ada. Biasanya kerodongnya warna coklat. Hei, kok hitam? Enggak, orang kaya ngono. Gini, pokoknya kalau nanti saya bilang kerodongnya warna apa, jenengan jawab terserah warna apa saja, pokoknya jangan hitam. Gak boleh, peraturannya gitu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ada orang itu gak seberapa bisa senyum Bu. Ada yang memang pawaane. Apa? Tahu pawaane ya? Pawaane ku ancen gak iso guyu. Memang gak bisa tersenyum. Apa? Merengut, mencucu. Ada orang itu murah senyum. Ternyata yang ahli surga itu yang murah senyum. Ketemu dengan temannya. Ketemu dengan tetangganya. Siapa ngomong gila itu? Loh itu enggak gila, itu murah senyum. Loh sekarang coba tak tanya, kira-kira jenengan sama orang gila yang masuk surga duluan siapa? Orang gila. Makanya kalau ada orang gila, jangan diintimidasi, jangan diolok-olok. Bagaimana sikap kita kalau ada orang gila, jenengan datangi guyu bareng. Podo gendenge. Alhamdulillah. Lalu apalagi ciri-ciri ahli surga? 1, wajahun maleh. Yang kedua, lisanun fasih. Wajahun maleh, wajahnya berseri-seri. Lisanun fasih, setiap yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan, keapian, kesaenan, nasihat atau kebaikan-kebaikan yang keluar dari mulutnya. Itu ciri-ciri ahli surga. Tak lihat semuanya jenengan juga ahli surga. Amin Allahumma. Ternyata hanya modal cinta saja kalau jenengan bisa masuk surga bersama Rasulullah. Jangankan kita Bu, kalau jenengan tahu ada paman Nabi yang namanya terabadikan di dalam Al-Quran, dia tercatat sudah pasti masuk neraka. Siapa dia? Abu Lahab. Saya selana ronda talahab, wahai Abu Lahab, neraka. Kamu sudah pasti neraka. Mungkari muni kaya ora gelem muni ka nera. Yang ikut bunyi ka tak doakan rezekinya lancar. Yang gak ikut bunyi ka tak doakan sandalnya pedot. Dia sudah pasti masuk neraka. Abu Lahab, kamu sudah pasti masuk neraka. Tapi gara-gara barokahnya dia pernah senang dengan Rasulullah. Jenengan tahu, setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan siksa. Gara-gara modal apa? Seneng tok. Apa tadi? Tok. Seneng gen. Cuman modal seneng saja. Cuman modal seneng tok. Dia hari Senin mendapatkan keringanan siksa. Apalagi kita yang senangnya setiap hari, yang baca sholawat setiap hari, sudah pasti masuk surga.
Jadi Abu Lahab itu pernah Bu, dia itu ketika Rasulullah lahir dia senangnya luar biasa. Ponaanku lahir, ponaanku. Apa? Basa sini ponaan apa ponaan? Ponakan aku lahir di gudang. Apa? Basane di gudang. Ya pokoknya di gudang lah. Bingung aku ngoleh bahasa Indonesia iki. Ya ditimang-timang, ya Allah nak. Tangtung ting tang ting tung, tangtung ting tang ting tung, tangtung. Malah kadang ada ibu-ibu itu kalau nimang anaknya tuh kayak gini, atuh anak itu apa iki? Padahal anaknya ada. Kayak kadang di gudang, ditimang, tangtung ting tang ting tung, jadi anak saleh-saleh. Jenengan kalau memilih lagu untuk menimang anak juga dipilih-pilih nggih. Jangan semuanya dipakai. Kenapa? Dipilih yang liriknya bagus-bagus. Isu awan pengi, tangtung ting tang ting tangtung. Ya dipilih. Ya atau ya kalau misalkan jenengan memang suka tangtung ting tangtung ya kolo-kolo kadang-kadang misalkan sholawatan. Percaya tidak percaya Bu, saya itu dulu tidak hafal Asmaul Husna. Kulo niku nggak hafal Asmaul Husna. Jadi anaknya ibu saya itu ada 4. Ada berapa? 4. Saya anak pertama. 3 adik saya cowok semua. Memang dari dulu takdirnya memang saya cantik sendiri. Anak ibu saya tuh 4. Saya anak pertama, adik saya 3. Pas ibu saya ngelahirkan anak pertama, saya tidak datang. Pas ibu saya ngelahirkan anak kedua tidak datang, ketiga tidak datang, sampai adik saya yang terakhir. Saya datang ikut menemani ibu saya. Sampai adik itu lahir, digendong oleh ayah saya. Dulu saya tidak hafal Asmaul Husna. Hafalnya dari mana? Hafalnya dari ayah saya ketika menimang. Hafalnya itu karena ayah saya menimang adik saya yang paling kecil yang saya ikut menemani ibu saya melahirkan. Jadi ayah saya itu geremeng ya pokoknya geremeng lah, wis gak ero aku bahasa Indonesia ya apa. Geremeng itu gini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Ya wes. Saya aslinya nggak hafal. Hafalnya karena ayah saya nimang adik saya itu. Berarti Bu, anak-anak itu melihat, mendengarkan orang tuanya berperilaku. Kalau misalkan kita cinta kepada Rasulullah, bukti cinta kita apa? Ya baca sholawat. Anak-anak tidak akan bisa membaca sholawat kalau orang tuanya tidak membaca sholawat. Jenengan tahu kenapa sekarang terjadi degradasi moral, kemerongsotan akhlak? Salah satu faktornya adalah kurangnya keteladanan, kurangnya contoh. Anak-anak ini gak ada figur yang dicontoh. Kenapa? Karena orang tuanya juga begitu. Orang tua bilang ke anak, nak jangan main HP. Loh kan tapi saya sudah berusaha menasehati anak saya. Percaya atau tidak, anak tidak akan ampuh dinasehati kalau tidak diberi contoh. Saya biasa mengilustrasikan begini Bu. Coba semuanya tangan kanannya diangkat. Kanan. Kelihatan tangan saya enggak ya? Kelihatan. Ikuti tangan saya nggih. Jenengan tutup telapak tangannya. Harus bareng, jangan enggak bareng. Buka. Tutup. Buka. Coba sekarang diputer pelan-pelan ke kanan ke kiri. Pelan. Dirasakan. Pelan. Lebih cepat. Sekarang taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya masing-masing. Taruh di janggutnya janggut.
ngomong apa, Bu? Janggut. Kenapa pegang batuk? Karena contohnya batuk. Saya bilang janggut tapi tangan saya di dahi. Jenengan semua lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang diucapkan. Saya bilang janggut, janggut, ya batuk. Kita itu lebih cepat menirukan yang dicontohkan, Bu, daripada yang diucapkan. Jenengan bilang ke anak, nak, jamaah nak, nak, ayo nak ngaji nak. Ibu neng omah, delok terikat janji. Ada apa banyak? Orangnya hadir di sini? Kerudungnya warna? Oh, tapi yang pakai kerudung hitam di sini bukan cuman aku. Tak lihat juga banyak yang pakai kerudung hitam. Kerudung hitam yang jenengan maksud bajunya warna apa? Kerudungnya? Tetap bukan cuman aku tok. Itu di situ banyak juga yang kerudungnya hitam, baju hitam. Yang jenengan maksud orangnya di bawah panggung apa di atas? Ada? Bukan cuma aku saja. Di sini ada yang kerudung hitam, baju hitam. Ayo yang jenengan maksud yang duduk apa yang berdiri? Yang pegang mic. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu kita semua jangan sampai tidak bisa membuktikan rasa cinta kita dengan tidak membaca sholawat. Cara pembuktiannya adalah dengan membaca Sekarang baca sholawat kan ya gampang toh, Bu? Gampang. Apalagi kita biasanya nyanyi apa itu di sholawat. Apalagi Ibu-ibu zaman dulu kan kadang apa-apa lagu apa jadi sholawat. Jangan tahu, dulu itu ibu-ibu suka nyanyi. Saya tuh dulu tuh pernah denger ibu-ibu tuh kalau tibaan. Kalau di sini tibaan apa? Sama ya, maulid tiba. Ibu-ibu kalau tibaan di musola biasanya baca kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih ya Rabbi sholli ala Muhammad. Teror. Ke saya mikir, ini lagu apa ya? Kok kayak familiar ya? Kok kayak lagu apa? Tiba lagune apa? Manu Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu zaman dulu tuh saking kreatifnya, itu semua jadi lagu. Ada lagi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa atfataya jirotal lami ya Allah ya uhailal judi wal. Itu lagu apa? Astagfirullahaladzim. Itu lagu waktu tamasya. Kok pinter? Baca sholawat kan sekarang gampang, tidak ada alasan untuk tidak membaca sholawat. Bahkan anak-anak sekarang juga pinter, lagu apa saja jadi sholawat. Bapakku NU, hah? Berkate sopo? Itu kan sebenarnya itu liriknya yang disorot itu kan bukan itu. Jadi kalau jenengan tahu rekaman saya lagu-lagu Jawa itu bukan ciptaan saya. Saya kadang merasa bersalah. Beberapa lagu Jawa dikira ciptaan saya. Termasuk dulu pas lagu alamatnya anak soleh. Itu saya sering kalau ketemu orang tua, ibu-ibu, ini loh yang nyiptain lagu alamatnya anak soleh, mboten. Penciptanya ada sendiri, Bu. Jadi wonten kiai ingkang nyiptakan. Termasuk lagu Bapakku NU itu juga bukan saya yang menciptakan, ada penciptanya sendiri. Dan sebenarnya pesan yang ingin diberikan itu di lirik kedua, di ref kedua, yang justru jenengan mungkin tidak bisa. Mari jaga persatuan.
gak iso. Iso mek bapakku NU. Lah isi kok. Ya terus gimana? Ya nggak apa-apa. Itu liriknya kan sebenarnya begini. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Asli liriknya yang disorot itu. Tapi sing wis kadung viral, bapakku NU. Kadang kayak ono Tapi kan ya mboten napa-napa, ya selagi ada sholawatan. Kan ono sholawatan nggih. Sholatullah salamullah. Ibu-ibu bisa? Oh bisa. Ini sudah ngantuk apa belum? Ya saya coba diiringi. Ayo, grup sholawat. Assalam. Ya coba. Ini tadi napa? Pakai bedak dari jam berapa, Bu? Enggak, maksudnya kok wis luntur kabeh ngono lho. Ayo, monggo. Iki semangat. Ini seragamnya baru apa lawas? Baru. Memang wajah orang yang bajunya baru dengan yang tidak baru itu berbeda. Apalagi yang bajunya belum lunas. Ini sudah lunas apa belum, Bu? Hah? Belum nyicil. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya wis ayo. Ya coba nggih. Salatullah salamullah niku nggih. Sik sabar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Berhenti. Enggak. Ora koyo ngono. Ngene. Bu, jenengan kalau ada sholawat ini mulutnya muni. MU-mu NI muni. Sholatullah muni. Ininya apa basa Jawane lambe. Apa basa Bali lambe apa? Hah? Bebengnya bunyi bebengnya. Beb. Oh pakai H. Bibeh muni. Coba sekarang gini, backingnya diam, makanya kalau diam suaranya jenengan tok yang bunyi. Coba saya dari sini dengar atau tidak? Setuju? Bu, saya mohon maaf, ini saya tidak dalam kondisi emosi atau marah atau bagaimana. Cuman biasanya acara begini tuh dimanfaatkan. Kalau biasanya kalau acara rame-rame itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencuri. Hati-hati barang bawaan, jenengan lihat HP masih ada atau tidak. Kalau masih ada jenengan nyalakan flashnya begini. Maksudnya itu begitu. Nah, yang nyalakan, kalau ibu-ibu nggak tahu flashnya di mana, cari tulisan center. Jenengan cari tulisan center, makanya dinyalake sedaya ngoten nggih Bu nggih. Ayo monggo sedaya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya monggo. Salatullah
Melo NU pancen nikmat awan bengi maca sholawat sholawat sholatullah Rasulillah sholatullah salamullah sholatullah salamullah. Coba berhenti. Coba ibu-ibu yang pegang flash, coba angkat ngeten. Nah, coba bareng. Kanan. Le kanan kundi. Rono. Nah, saya ikut jenengan biar jenengan gak bingung. Kanan. Kiri. Lah, kanan. Kiri. Nah, pakai bareng ben apik. Do you understand? Yes, sopo? Bareng angkat. Saya sholatullah salamullah ala toha Rasulillah ala yasin habibillah sholatullah salamullah. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Sholawat, sholat. Rasulillah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah, telat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini gimana? Sudah apa lanjut? Belum ngantuk? Hah? Kamu ngomong sampai subuh? Kamu kuat sampai subuh kuat? Kuat. Ya kalau kuat sini. Sini tak kasih sangu sini. Iki sing ngomong sampai subuh. Iki karo sing cilik iki cilik. Kamu iki lho. Nah ya sini. Kamu kan dipanggil kedua, kamu di sana. Pegang. Cek coba. Cek. Cek 1, 2. Namanya siapa? Mic-nya jangan taruh bawah biar nggak bunyi ya. Kalau sampean ngene kok ya. Namanya siapa? Astrid. Hah? Azril. Dipakai mic-nya. Astrid. Azril. Dipakai mic-nya. Azril. Nama panjangnya siapa Azril? Muhammad Azril Firmansyah. Muhammad Azril Firmansyah. Kelas berapa nak? Ganteng. Kelas 5. Kelas 5. Kamu. Zafir. Belum ditanya kok. Hadap sana. Pegang. Hadap sana. Namanya siapa? Zafir. Nama panjangnya siapa Fir? Zafir Andi Zulkarnain. Zafir Andi Zulkarnain. Kelas berapa Zafir? TK. Dijawab dong. Jawab sendiri jangan. TK. TK. Cita-cita besar Zafir pengen jadi apa nak? Masinis. Emang apa sih masinis itu? Jalanin kereta. Hah? Jalanin kereta. Oh, yang jalanin kereta. Yang Iya. apanya? Yang dorong apa yang apa? Yang mesinin kereta itu. Yang mesinin. Yang di dalam kereta. Hah? Yang di dalam kereta? Iya. Oh,
kamu yang di dalam, pokoknya yang di dalam kereta itu yang mesinin. Ya udah, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Sopir truk. Hah? Nggak apa-apa, supir truk plus juragan truk ya. Tak doakan kamu jadi anak soleh. Amin. Cita-citanya tercapai. Amin. Kamu pengen nggak jadi anak soleh? Dijawab. Kamu pengen nggak jadi anak soleh? Pengen. Kan kamu sudah anaknya Pak Soleh. Ya, kamu jangan ketawa kamu. Oke, dua orang ini, kalau misalkan kalian bisa menjawab pertanyaanku satu, tak kasih 100.000. 500. Ya berarti kalau 5, 500. Kalau 2, 200. Kalau 3, 300. Kalau 4, 400. Kenapa kamu kok gitu wajahnya? Kamu sudah bayangin ya mau beli apa ya? Jadi nanti tak kasih sangu sesuai dengan berapa pertanyaan yang bisa kamu jawab. Dengan syarat tidak boleh ada yang mengandani. Kalau ada yang mengasih tahu, pertanyaan batal. Kamu balik tidak akan membawa apa-apa. Hah? Hah? Bagus. Bagus. Tapi kalau kamu jawab sendiri, kamu tak kasih sangu. Meskipun salah, tetap tak kasih sangu dan tak sesuaikan pertanyaan yang cocok buat kamu. Setuju? Setuju. Kamu kok nggak jawab? Setuju? Setuju. Setuju. Kok wajahnya kayak susah ngono? Oke, sudah siap? Siap. Jangan ada yang ikut menjawab. Biarkan dia menjawab sendiri. Do you understand? Yes. This morning. Zafir. Zafir. Azril. Oh, Azril. Mic-nya taruh atas, Nak. Jangan taruh bawah. Gini terus pokoknya ya. Azril. Pertanyaan pertama. Tak siapin duitnya dulu. Buat Azril. Merah. Nek 100.000 warnanya hijau ya 20.000, Nak. 100.000 buat Azril. Pertanyaan, Zril, kamu tadi mendengarkan aku apa enggak? Dengar. Oke. Iya, pakai mic-nya, Nak. Kayak ini loh, mic-nya dipakai. Coba kamu mic-nya dipakai. Kamu tadi dengar aku enggak? Dengar. Emang aku ngomong apa? Understand. Hah? Oh, understand. Oh ya berarti dia mendengarkan. Yes, kene pegang. Azril, dengerin aku ya, dengerin aku. Ada cara, ada dua tadi yang tak sebutkan. Tapi kamu kalau satu aja nggak apa-apa, bisa. Ada cara biar doa mujarab. Masih ingat, Bu? Aduh, bingung. Tenang. Sebisanya Zril nanti tak kasih pertanyaan sing pas buat kamu. Iki gawe pertama tok, aku cek ombak dulu. Kamu kenapa kok wajahnya jadi susah gitu, Nak? Enggak, pertanyaannya kok bedo kan kamu masih TK. Enggak bedo, enggak usah sumpek. Nah, kamu Azril dipakai, Nak, dipakai ngendeng. Azril, ada cara biar doa cepat mujarab, doanya bisa cepat dikabulkan. Caranya bagaimana, Zril? Gak apa-apa, kalau salah gak apa-apa, tak ganti pertanyaannya, Zril. Tadi doa. Kamu gak usah ikut mikir, nah. Juga beda. Ya. Wajahnya kayak kepikiran. Doain orang lain. Hah? Mendoakan orang lain, betul? 100.000 Azril. Alhamdulillah. Mata merah. Sudah, apa lagi, Zril? 100.000 cukup, apa lagi? Lagi. Dijawab pakai mic. Lagi. 1 juta. Oh, 10 ya berarti ya. Azril.
Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Paling awal, ibu-ibu masih inget gak? Aduh, ibu-ibu ya gak tahu. Ya sudah, yes, gampang-gampang aja Zril. Bacakan surat Al-Kafirun. Diam nak. Al-Kafirun. Kul. Gak usah dipikir. Belum. Tenang, kamu masih TK. Azril. Kul. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Kul wallah. Al-Kafirun kok kul huwallah. Ayo pakai Al-Kafirun. Tapi keliru. Iya gak apa-apa. Kul ya. Kul ya ayyuhal kafirun. La ta'budu La a'budu ma ya. ta'budu ma ta'budu. Pinter. Wala antum abiduna ma a'budu. Pinter. Lakum Durung. Gurung tutuk wis mulai. Dikongkon mangkat nang pasar budal nang pasar gurung tutuk pasar mulai. Baleni maneh. Bareng-bareng ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Pinter. La ta'budu ma ta'budu. Pinter. Wala antum abiduna ma a'budu. Pinter. Wala antum ana waduh iki iso berangkat ora iso mulai. Yes, ngene. Al-Kausar. Inna, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tayna kal kausar. Pinter. Washolli li rabbika warhar. Pinter. Inna syani'aka wal abtar. Tepuk tangan dulu untuk Azril. Gak apa-apa. 200.000 buat Azril ya nak. Rencana buat beli apa? Nabung. Dipakai mic-nya. Rencana buat beli apa? Nggak beli apa-apa. Hah? Nabung. Pengen beli apa? Tabungannya buat beli apa? Buat ke Mekah. Buat ke Mekah, Masya Allah. Ya gak apa-apa, 200.000 itu paling tutup endi ya. Ya gak apa-apa, semoga kamu jadi anak soleh. Amin. Tak kasih larutan cap kaki 3 buat kamu. Tepuk tangan dulu untuk Azril. Gantian. Nah, udah Azril balik dulu. Ya, sini nak. Belum ditanya sudah pusing. Mic-nya ditaruh mulut. Pinter. Kamu kan cita-citanya kepengen jadi masinis. Ya Allah. Kayaknya mikirin hutang gak lunas-lunas. Kamu cita-cita pengen jadi apa tadi nak? Masinis. Mau jadi apa saja harus bisa ngaji. Jadi TNI bisa ngaji. Jadi polisi bisa ngaji. Jadi juragan truk juga bisa ngaji. Termasuk jadi masinis harus bisa ngaji. Kamu sekarang nyampe jilid berapa nak ganteng? Jilid 1. Jilid 1. Alhamdulillah. Berarti masih alif ba ta ya? Ya, oke. Gak apa-apa. Kenapa sih wajahnya kayak banyak hutang banget? Yang semangat dong. Kamu sudah kenal sama aku apa belum? Udah. Kenal di mana? Sudah tahu, dikasih tahu mamaku. Mama, dikasih tahu mama. Kata mama gimana? Kata mama emang ngomong gimana nak? Namanya Umi Laila. Oh iya, benar kamu. Kamu nggak tanya siapa sih mah Umi Laila gitu, tanya enggak? Sudah tahu. Udah tahu makanya nggak tanya. Walah mbo are. Ya sudah, kamu mau dikasih sangu nggak kayak Mas Azril tadi? Boleh. Boleh.
100.000 untuk kamu. Karena kamu masih jelek 1, tak kasih pertanyaan yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Yang sulit aja. Oh, yang sulit aja. Tak kasih pertanyaan yang mudah-mudah, yang sulit aja. Iki anaknya sopo. Kamu kesini tadi sama siapa, nak? Kesini tadi sama siapa, Mas ganteng? Kesini tadi sama siapa? Sama mama. Mamahnya mana mamahnya? Yang megang HP. Apa? Yang megang HP. Yang megang HP. Yang megang HP. Oh, itu mama. Ya Allah, mama kamu cantik sekali. Terus sama mama tok. Papa ikut nggak papa? Kamu kalau panggil papahnya papa? Bukan. Apa? Buya. Buya. Oh, mama sama Buya. Kenapa kok nggak Uma atau Umi sama Buya? Kalau Mia dipanggil Mia. Ini pertanyaannya susah jawabnya. Ya sudah, kamu tak kasih sangu ya, tak kasih pertanyaan yang susah. Rukun Islam ada berapa? 5. Pinter. 1. 1 sholat. Sholat. 2. Baca doa. Baca doa. 3. 1 sholat, 2 baca doa, 3 ngaji. Ngaji. 4. 4 4. rukun Islam. Oh, 4 rukun Islam. 5. 5. Naik haji. Oh, naik haji. Sholat, ngaji, baca doa. Itu rukun Islamnya siapa itu, nak? Ya sudah gini aja, buat kamu doa mau tidur. Bismika Allahumma wa bismika amun. Pinter, 100.000 buat kamu. Tangan. Udah apa lagi? Udah. Wes, berarti enggak lagi? Enggak, wes cukup. Udah apa lagi? Udah aja. Hah? Udah. Coba sekarang pandang wajah mamahmu. Sudah dipandang? Sudah. Udah apa lagi? Udah itu aja. Udah itu aja. Katanya minta yang susah nggak jadi. Udah itu aja. Ya udah nggak jadi berarti ya, nak. Ya udah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayaknya dia tadi terlalu khusyuk baca doa gitu. Sudah ya. Kalau nggak mau ya udah, nggak usah dipaksa. Udah lah. Udah apa lagi? Ya udah itu aja. Pegang ini, pegang. Sekarang bilang gini, ini 100.000 buat kamu, tapi bilang ke depan gini. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Jangan lupa minum larutan 3. Loh. Cap kakinya hilang, nak. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk, jangan lupa minum cap kaki 3. Ya udah nggak apa-apa, 100.000 buat kamu. Ke tangan kanan, tangan. Uangnya buat beli apa nanti? Buat beli apa, nak? Untuk ditabung buat apa? Umroh. Masya Allah. Ya udah, nanti umroh ke depan situ ya, nak ya. Gak usah. Hah? Di umroh beneran aja. Oh, apa? Oh, mau umroh beneran aja ya. Larutan cap kaki 3 buat kamu. Terima kasih. Jujur, semoga kita semua anak-anaknya solih-solihah, Bu. Ya contoh anak solih-solihah itu kan habis dikasih sangu kan ya salim gitu toh. Biasanya kan salim ya, Bu ya.
Kan habis dikasih sangu salim gitu loh. Masa habis dikasih sangu nggak salim, ya kan harus salim. Jangan sampai anak-anak kita itu habis dikasih sangu tapi tidak salim, bahaya. Makanya kita semua itu harus berdoa, harus meniru doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana doanya? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Jangan sampai kita semua ganteng. Duduk dulu. Alhamdulillah. Siapa tadi yang adik kecil, siapa namanya? Si Zafir. Ya Allah, langsung dikasihkan mamanya senyum. Bu, Maulid Nabi ini jangan sampai rasa cinta kita salah. Cintanya harus kepada Kanjeng. Yuh syarul mar'u ma'aman ahabba. Kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Ta'ala. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sekian saking kula, karena pada hakikatnya kula jenengan sedaya hadir tenggene mriki mencari kebaikan, pulang dari sini harus membawa kebaikan. Jangan lupa Bu, doa kalau kepengen doanya mandi, kepengen doanya mujarab, cara pertama dengan cara mendoakan orang lain. Yang kedua harus punya istiqomah. Usahakan istiqomah sekecil apapun dilakukan secara ajak, kontinu. Tolong untuk tidak mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Tradisi mengangkat bokong sebelum ditutup doa mari kita hapuskan, karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih? Kaula nyuwun agungipun pangapunten, mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa minum larutan cap. Kaula nyuwun agungipun pangapunten, kaula tutup afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.